Kemudian menyangkut masalah demo ini kan dalam hal kebebasan warga masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang. Hanya saja kita melihat ini adalah suatu demo yang diupayakan oleh pihak tersangka LE. Ya kalau bahasanya nanti mangkrak begitu penanganan ini atau berbeda, pasti Maki akan datang ke pengadilan menggugat KPK karena ada perlakuan berbeda dan berlama-lama. Nah tapi nampaknya ini dari yang terduga pelaku atau tersangka itu malah mempublikasikan dan melakukan tanda kutip perlawanan termasuk pengerahan massa gitu. Jadi ini yang akhirnya ya ada positif dan negatifnya pengumuman tersangka apapun itu menjadi setelah ada upaya paksa gitu. Jadi kita sedang mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan pra-peradilan kalau dimungkinkan sehubungan dengan penetapan tersangka yang tanpa meminta keterangan terlebih dahulu. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Koya, karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Bicara tentang hukum, hukum adalah hukum. Jadi artinya ketika klien saudara penasihat hukum ini sudah disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, ya gratifikasi misalkan, dia hadapi itu, bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik. Dugaan korupsi Lukas NMB tokoh adat Papua, tidak ada yang kebal hukum. Gubernur Papua Lukas NMB hingga saat ini belum mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang nomor 1 di Papua itu selalu mangkir saat dipanggil KPK dengan berbagai alasan. Terkait dengan kasus korupsi tersebut, tokoh adat Papua Barnabas Nukuboy mengatakan pihaknya mendukung penuh KPK dapat memproses Gubernur Papua Lukas NMB agar jelas secara hukum. Barnabas menyebutkan masyarakat Papua sudah tahu bahwa ada penetapan tersangka karena dipublikasi langsung oleh KPK. Kasus tersebut berkaitan dengan menyalahgunakan uang rakyat yang berkaitan dengan wewenang sebagai gubernur. Tokoh adat itu menegaskan tidak ada yang kebal hukum, semua pelanggaran harus diproses secara hukum yang sah, terutama pelanggaran terkait penyalahgunaan anggaran masyarakat. Firly Bahuri Ganyang korupsi, selamatkan bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Hari ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Firly mengatakan banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat. Salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika di Indonesia. Penanganan laten korupsi sama dengan penanganan komunis. Penanganan korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya, sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Purnawirawan polisi ini mengatakan bahwa bahaya laten korupsi pergerakannya mirip dengan bahaya laten komunis. Menurutnya, pengentasan bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsistensi nasional dari seluruh eksponen bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, tepat, cepat, terukur, dan efisien. Menurut Firly, tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang dilakukan KPK. Dia mengingatkan bagi siapa saja yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi, maka seharusnya bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK tidak segan untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat ke gedung Merah Putih KPK untuk diproses lebih lanjut. Terkait peringatan G30 SPKI, dia mengatakan momen itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk merapatkan barisan, bahu-membahu dan terus menggelorakan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan NKRI dalam menumpas laten korupsi.
Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya hingga diproses sampai ke meja hijau, tempat pembuktian dan pencari keadilan. KPK dan aktivis Papua minta Lukas NMB stop provokasi rakyat Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Gubernur Papua Lukas NMB tidak memprovokasi masyarakat supaya tidak memperkeruh suasana. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memaparkan bahwa penanganan perkara Lukas NMB murni tidak lanjut atas laporan masyarakat. Dia menyayangkan dugaan adanya pihak-pihak yang membangun opini agar saksi maupun tersangka menghindari pemeriksaan KPK. Sebelumnya, Lukas NMB tidak menghadiri agenda pemeriksaan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, 26 September 2022. Lukas sedianya diperiksa sebagai tersangka pada hari ini. Pemeriksaan pada hari ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Lukas mangkir pada panggilan pertama dengan alasan sakit. Dia meminta lembaga anti rasuah untuk memahami kondisi Lukas dan mengajak KPK untuk itu membuktikan kondisi kesehatan Lukas di rumahnya di Papua. Dikatakan Lukas hanya bisa diperiksa di rumahnya. Dia pun siap memberikan perlindungan apabila dokter dari KPK mau memeriksa Lukas di rumahnya. Sementara itu, aktivis Papua Charles Kausai meminta Gubernur Lukas NMB berjiwa besar untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Mantan tahanan politik kasus pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Merdeka itu berharap perlu pendekatan persuasif terhadap kelompok massa yang menghadang. Charles berharap proses penegakan hukum berjalan baik tanpa mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pada kesempatan sebelumnya, tokoh pemuda Papua Martinus Kasuai mendukung upaya KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB. Sekretaris Barisan Merah Putih itu menyatakan kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi atau kriminalisasi. Martinus menegaskan di Indonesia tidak ada masyarakat yang kebal hukum meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan. Paulus Waterpauw minta KPK tak izinkan Lukas NMB berobat ke luar negeri, ini alasannya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas NMB untuk berobat ke luar negeri. Saat ini Lukas telah mangkir 2 kali dari panggilan KPK karena mengaku sakit. Salah satu contoh tuman yang diduga dilakukan oleh Lukas adalah bermain judi saat di luar negeri. Foto Lukas bermain judi di kasino luar negeri itu sebelumnya viral di media sosial setelah dibeberkan oleh masyarakat anti korupsi. Menurut Paulus, padahal saat itu Lukas mengklaim sedang sakit hingga harus duduk di kursi roda. Sebelumnya, kesehatan menjadi alasan Lukas NMB mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening, mengatakan kliennya sudah menderita stroke dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin memburuk 2 bulan belakangan ini.